Ya, jangan teorinya. Oke, shalom, selamat siang. Sekali lagi, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita mengikuti perlombaan khotbah pada siang hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mau apa? Tepuk tangannya harus ditunjukkan. Ayo. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernapas memuji Sang-Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu. Mensyukuri rahmat dan kasih. Dagingku melupakan bagiku. Selamatkanku baru setiap hari. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. 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 Oke, kita akan bersama dalam doa yang dipimpin oleh Bapak Bram Johanis. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini kami keluarga besar mahasiswa SDT AMI akan mengadakan perlombaan khotbah. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan memberkati supaya apa yang kami bicarakan atau apa yang kami lakukan untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau juga mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengikuti perlombaan ini. Biarlah mereka juga dapat mempraktekkan apa yang mereka lakukan di kelas, supaya mereka juga bisa menjadi berkat dan mereka juga dapat melakukannya di dalam kehidupan, pelayanan, serta hidup dan kehidupan mereka sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memulainya. Kami dasarkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Ya, teman-teman, kepada adik-adik kami semester 4, saat ini kita mengadakan perlombaan yaitu khotbah. Ada beberapa peserta, yaitu yang pertama ada Lea, terus yang kedua ada Yolanda, terus yang ketiga ada Henda, terus yang keempat ada Meda, yang kelima ada Seriman, yang keenam ada Wilman, yang ketujuh ada Mercy, yang kedelapan ada Yuliman, yang kesembilan Andi Hia. Oke. Jadi kepada teman-teman semuanya, ada waktu yang ditentukan oleh panitia adalah 10 menit. Jadi teman-teman harus menggunakan waktu 10 menit untuk menyampaikan khotbah dengan baik. Ya, langsung. Oke. Peserta yang pertama yaitu kita sambut dengan penuh sukacita, Lea.
Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami syukur Tuhan atas kebaikan dalam firman Bapa, sehingga pada siang hari ini Tuhan Yesus kami mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan Yesus sebenarnya hadapan Bapa. Berkati hamba Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berdoa semuanya berasal dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Shalom. Shalom. Dari Shalom. Shalom. Ayo kita amin. Amin. Baiklah, bersingkat waktu kita buka kitab kita dan 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Di sini saya akan membacakan satu ayat aja buat kita semua. Di ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, surat ini ditulis oleh Petrus sendiri kepada orang-orang pendatang yang menyebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitunia. Surat ini bisa kita lihat dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Orang-orang pendatang di sini yang dimaksud Petrus adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Mengenai tentang menanggung dosa, jadi yang bisa saya angkat temanya yaitu menanggung dosa manusia. Mengenai tentang menanggung dosa manusia, hanya Allah yang bisa melakukannya. Tidak seorang pun manusia yang bisa melakukannya. Jadi teman-teman, di dalam hal ini Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Allah telah memilih Dia untuk mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Terkadang teman-teman, kita punya teman misalnya yang ada masalah dalam kehidupannya, misalnya dia mempunyai masalah dalam hal, misalnya dia punya utang misalnya sama teman kita misalnya, dia tidak ada uang untuk membayarnya, tapi kita berpikir di sini, pasti kita berpikir berkali-kali untuk membantu teman kita tersebut. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita? Tuhan Yesus tidak sedikit pun menolak untuk mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, teman-teman. Jadi untuk itu kita sebagai umat pilihan Allah, umatnya Kristus, kita harus melakukan kebaikan untuk merespon kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang pertama adalah tidak membalas kejahatan. Kenapa saya di poin ini tidak membalas kejahatan? Rasul Paulus menegaskan kepada orang-orang pendatang bahwa Yesus yang mati bagi manusia itu yang tidak memiliki dosa. Dia rela mati di kayu salib. Yesus ini tidak memiliki dosa untuk mati di kayu salib, tapi dia rela berkorban, memberikan hatinya, memberikan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena apa teman-teman, saudara-saudari? Karena dia mengasihi kita, dia menyayangi kita seperti anaknya sendiri. Bahkan dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hubungan kita. Jadi saudara-saudara, kita sebagai manusia yang sudah tercemar oleh dosa, kita dapat, selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, mari teman-teman, mari saudara-saudara, kita lakukan yang kebaikan Tuhan. Kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Itu yang hanya bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita harus merespon Injil itu dalam hati kita. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada sebuah cerita ya teman-teman, yang pernah saya ambil, yang pernah saya lihat misalnya di TV. Teman-teman pernah kenal Jonas yang istrinya Asbranda. Pada saat itu Jonas ini menikah, tapi dia menikah dengan membawa agama Islam. Yang pertama dia membawa agama Islam. Jadi dia menikah itu sama Asbranda membawa agama Islam. Tetapi Jonas ini berpikir bahwa dia mengkhianati Yesus. Dia menduakan Yesus. Dia berpikir di situ, oh ya saya dulunya agama
Kristen loh. Kenapa saya mengkhianati Yesus dalam hal itu? Nah, setelah itu dia berbicara kepada Esmeralda ini, dia bilang, jika kamu mau menikah denganku, kita akan menikah di gereja, diberkati oleh pendeta. Kita akan berjanji kepada Tuhan, kita akan hidup semati. Pada waktu itu Esmeralda ini tidak langsung merespon perkataan Jonas ini, teman-teman. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia bergumul. Tapi pada saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, bahwa Yesus menunjukkan bahwa hanya Dia jalan satu-satunya untuk keselamatan. Jadi teman-teman, disinilah mereka demi proses mereka menikah dengan membawa agama Kristen. Tapi pada saat itu ada banyak masalah yang mereka tanggung. Banyak ustaz-ustaz yang di sebelah, yang tetangga kita di sebelah, ustaz-ustaz ini, mereka berpikir bahwa Esmeralda ini sama Jonas ini mempermainkan agama mereka. Bahkan mereka ini menuntut Jonas ini ke dalam penjara. Tapi apa yang dilakukan Jonas, teman-teman? Dia itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia mendoakan orang tersebut. Tapi apa pada saat ini? Kita tidak pernah melihat Jonas masuk penjara. Itu karena apa, teman-teman, saudara-saudara? Itu karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia berserah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Untuk itu kita belajar dari Jonas, teman-teman. Ketika teman-teman kita lihat saudara-saudara kita membenci kita, menghina kita, mencaci maki kita, bahkan menuntut kita sekalipun, kita jangan pernah membalasnya, ya teman-teman. Biarlah Tuhan yang membalasnya, karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Ada amin? Amin. Dan yang kedua adalah disembuhkan atau dipulihkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib di sini. Dia mati, dia rela, dia berkorban bagi kita supaya kita jangan dicima oleh dosa. Kematian Yesus di kayu salib itu tandanya kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, teman-teman, dari dosa. Untuk itu ketika kita hidup di dunia ini, mari teman-teman, kita merenungkan kebenaran firman pada hari ini. Kita harus berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban mati di kayu salib. Kita juga harus berkorban kepada orang. Kita harus menjadi teladan kepada orang-orang, karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Jika kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, untuk itu teman-teman, mari kita jangan berbuat dosa yang menyakiti hati Tuhan. Jadi teman-teman, ada salah satu cerita, ya, ini cerita hidup saya juga, ya teman-teman, bahwa sebelum saya ke STT ini, saya datang ke sini dulu, saya nggak pernah ke gereja. Saya nggak pernah ke gereja karena waktu saya SMP, SMA itu saya sekolah di mayoritas Muslim, ya teman-teman. Jadi saya juga di sana mau ini pun, mau ke gereja pun kayaknya mau izin ibadah pun itu kayaknya susah banget. Jadi di situ iman saya tergoyahkan, ya teman-teman. Iman saya tergoyahkan pada saat itu. Bahkan saya bilang gini, Tuhan, apakah ini jalanmu, Tuhan? Kenapa saya ditempatkan di situ? Saya minta kepada Tuhan, saya ingin bergaul kepada orang-orang Kristen saja. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan panggil saya di STT ini. Tuhan panggil saya di STT ini. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari ayat firman Tuhan pada saat itu, ketika banyak orang yang membenci kita, ketika banyak orang yang mencaci maki kita, ketika banyak orang yang menghina kita, mari teman-teman, kita jangan pernah membalasnya dengan kejahatan. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Kita tunjukkan sikap-sikap Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus bagi orang-orang luar sana, bagi orang-orang asing di luar sana. Kita jangan, karena kematian Tuhan Yesus kemarin, kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat, mengartikan bahwa kita sudah dipulihkan dari dosa. Ada amin? Amin. Mungkin demikian saja firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kami dengarkan, Tuhan. Dalam firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami semuanya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami menjadi pelaku-pelaku firman Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi poin pertama apa? Poinnya. Poin kedua. Oke, sekali lagi tepuk tangannya. Iya, kita akan
menyaksikan penampilan berikutnya, yaitu Yolanda. yang terbatas dalam kata-kata dan kiranya apa yang hamba ucapkan itu benar-benar seluruh dari dalam melakukan Kristus berdua dan Haleluya. Saya sampai kita semua shalom. Shalom. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita membuka kitab kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai yang 35. Tapi untuk mempersingkatnya saya akan membacakan beberapa ayat yang dari ayatnya yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Baik, perlu kita tahu bahwa hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu dan kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Setiap manusia akan mengalami yang namanya kebangkitan, baik itu pejabat, hamba Tuhan, atau siapapun dia, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi ada satu yang mereka tidak alami, yaitu kebangkitan setelah Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Baik, langsung saja dari ayatnya yang pertama ini saya memberikan poin, yaitu dalam Yesus ada pengharapan. Ketika itu pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil. Kalau kita bayangkan 7 mil itu sekitar 11 km dari sebelah barat Yerusalem. Jadi mereka pergi ke kota Emmaus dan meninggalkan kota Yerusalem. Kalau kita bertanya, mengapa sih mereka pergi ke Emmaus? Apakah tidak ada pengharapan di situ atau bagaimana? Jawabannya adalah karena mereka kecewa. Kenapa sih mereka kecewa? Karena pada waktu itu apa yang telah mereka percayai, apa yang telah mereka harapkan, bahwa seseorang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka, untuk membebaskan mereka pada waktu itu, karena pada waktu itu pemerintahan di Romawi membuat orang Israel merasa tertekan. Nah, mereka berharap bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini membawa dampak yang baik, dapat mengeluarkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati. Orang yang guru yang mereka percayai itu mati. Dan menurut mereka itu sangat, harapan sudah tidak ada lagi. Untuk apa kita di sini gitu? Coba kalau kita pikirkan, kalau misalkan nih kita sudah menaruh ekspektasi dengan sesuatu hal yang kayak wow gitu. Misalkan aja teman-teman atau saudara-saudara dari kampung datang ke sini kuliah, pasti di pikiran udah kayak pasti gedungnya besar segala macam gini-gini. Tiba-tiba nyampe nggak sesuai harapan, sedih nggak? Sedih kan? Kecewa tentu, namanya juga manusia. Dan itu yang mereka alami pada waktu itu. Nah, pada waktu itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang kematian Tuhan Yesus. Ditambah lagi pada waktu itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Maria dan teman-teman datang ke kuburan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak ada. Di situ harapan mereka lagi pupus lagi, nggak ada harapan gitu loh. Ya ampun, Tuhan Yesus nggak ada di kuburannya, bagaimana itu? Jadi kayak mendengar hal itu membuat mereka merasa drop. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, kita bisa membaca dalam ayatnya yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama. Apa yang bisa kita dapatkan dari situ?
Ketika mereka telah mengetahui dan telah Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan mereka baru merasakan bahwa Yesus telah bangkit, harapan mereka kembali lagi, dan itu membuat mereka kembali lagi ke Yerusalem. Bukan masalah jarak pada waktu itu mereka berangkat dari Emmaus pergi ke Yerusalem, tetapi karena mereka bersuka cita karena orang yang mereka harapkan telah kembali. Begitupun dengan sebaliknya. Saya teringat sebuah cerita, kalau teman-teman pernah menonton film I Still Believe, tentang seorang musisi di mana dia menghadapi suatu masalah dan dia dicobai oleh Tuhan ketika istrinya jatuh sakit kanker, dan itu sangat parah, dan yang akhirnya istrinya ini meninggal. Dia sangat kecewa, dia sangat terpuruk. Harapannya sudah signal, menurut dia dengan dia bersama istrinya dia akan bahagia dan segala macam. Tapi dia bertanya kenapa Tuhan melakukan ini. Tetapi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan membuat dia bangkit dari keterpurukannya itu dan kembali berselamat dan kembali bersemangat lagi untuk melanjutkan cita-citanya, yaitu musik. Baik, yang menjadi poin kedua saya bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Di sini dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, sementara ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini saya memberikan poin kedua, yaitu Yesus memberikan pengertian. Ketika itu murid-murid ini sangat kecewa tentang apa yang semua mereka rasakan, tentang apa semua yang mereka lihat. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus datang di antara mereka. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Yang dilanjutkan ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Nah, di sini Yesus berusaha memberikan pengertian kepada orang-orang ini, kepada kedua muridnya ini, bahwa kenapa dia itu harus mati, itu untuk menebus setiap dosa kita. Karena manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk menggantikan kita setiap orang-orang yang berdosa. Kadang-kala kita memang susah mengerti semua apa yang telah terjadi, baik dalam hidup kita, baik apa yang terjadi saat ini. Mungkin teman-teman ada yang kayak gini, aduh kok saya bisa ada di sini ya, kok saya bisa ada di sini, kok saya bisa melakukan ini, nggak ngerti gitu loh. Kenapa sih nggak ngerti? Karena kita nggak benar-benar memahami apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Sedangkan karena kita lebih menggunakan akal pikiran kita daripada menggunakan Alkitab ini. Kadang-kadang kita merespon segala sesuatu itu yang lebih cepat adalah respon kita di hal-hal negatif. Dan itu yang membuat kita sangat tidak mudah memahami firman Tuhan. Jadi saya mengundang saudara-saudara di tempat ini, marilah kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Karena dengan membacakan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan yang ditawarkan oleh dunia. Saya teringat sebuah cerita tentang Lazarus. Ketika itu Lazarus mati, sakit. Nah, mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia langsung datang? Tidak. Dia tunggu 4 hari baru dia datang. Kalau orang pikir ngapain datang 4 hari? Itu nggak ada gunanya lagi. Mereka nggak ngerti tujuan Tuhan apa. Coba kalian pikirkan. Kalau begitu, untuk apa orang udah mati, udah mau membusuk bentar lagi, ya kan? Nah, tiba-tiba dari hal itu, apa yang kita ambil sih dari yang Tuhan Yesus lakukan? Begini, kalau Tuhan Yesus cuma menyembuhkan Lazarus pada waktu itu, yang sakit menjadi sembuh, mukjizatnya kecil. Tetapi ini dia melakukan, Lazarus mati, tetapi dia bangkit. Di situ dia menyatakan mukjizat. Ada amin? Amin. Amin.
Itulah yang saya ajak kepada teman-teman semua di tempat ini. Mari kita mengerti apa maksud Tuhan, apa maksud Tuhan mengutus kita di tempat ini. Panggilan kita itu apa di tempat ini loh. Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita boleh saat ini nggak mengerti, tetapi percayalah, kita berada di tempat ini itu semua karena kehendak Tuhan. Ada semua Tuhan yang mengizinkan kita boleh datang dari kampung sana sampai di sini. Jadi saya mengharapkan bahwa kita selalu memiliki pengharapan di dalam hidup. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Khotbah yang menarik ya, teman-teman. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman untuk menggunakan waktu secara efisien dan efektif selama kurang lebih 10 menit. Yang ketiga adalah Henda. Mana tepuk tangannya? Salam saudara-saudari. Halo. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini yang Kau berikan bagi kami dapat berkumpul masa lain kan akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka kitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai 12 di bawah berikut tentang kebangkitan Kristus. Jadi saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan tema bagi kita tentang kebangkitan Kristus, yaitu menang atas maut. Atau sekali lagi saya memberikan tema bagi kita, menang bersama Kristus atau menang atas maut. Kata menang ini pasti seringkali kita mengalaminya. Misalnya saja dalam dunia, dalam olahraga, ketika kita ikut dalam suatu pertandingan, misalnya dalam main bola, main voli dan sebagainya, otomatis dalam hal itu pernah kita merasakan yang namanya kemenangan. Kemenangan itu berujung pada sukacita. Akan tetapi dalam kebangkitan Kristus, sukacita yang dimaksud dalam hal ini ialah Ia telah memenangkan kita dari dosa. Jadi itulah kemenangan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Selanjutnya saudara-saudari, kebangkitan Kristus berarti Ia mengalahkan maut. Sekali lagi, kebangkitan Kristus berarti mengalahkan maut. Ia mengasihi kita, Ia menyayangi kita sehingga Ia rela mati di kayu salib, sehingga murka Allah tidak terjadi atas kita. Karena kalau tidak ada kematian kebangkitan Kristus, maka otomatis kita akan menerima murka yang dari Allah, yaitu kebinasaan. Jadi dalam Yesus Kristus kita memperoleh yang namanya keselamatan. Tanpa adanya keselamatan itu, maka kita jangan berharap saya akan memperoleh hidup yang kekal. No, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Namun karena Kristus kita dibenarkan, kita dimenangkan. Jadi itu saudara-saudari yang harus kita pahami, bahwasanya Kristus telah memenangkan kita dari dosa. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam teks ini. Di dalam Lukas pasal 24 ini ada beberapa poin yang saya bagikan bagi kita supaya kita mengerti tentang kebangkitan ini. Yang pertama ialah menyelamatkan. Otomatis dalam kata menyelamatkan ini hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya. Saudara-saudari, kembali kita ke kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus, mereka pergi ke kuburan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah. Pada saat mereka sampai di kuburan Yesus, mereka melihat mengapa batu yang digulingkan oleh Yusuf Arimatea itu di kuburan Yesus, mengapa terbuka. Mereka kaget, mereka heran, mereka terkejut, mengapa ini bisa terjadi. Ketika itu mereka masuk ke dalam kuburan Yesus,
mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan datanglah 2 orang malaikat kepada mereka. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Bukankah Yesus pernah berkata kepadamu sebelum dia mati, bahwasanya ia akan bangkit pada hari yang ketiga?" Kemudian saudara-saudari, malaikat itu meninggalkan perempuan-perempuan ini. Ketika itu juga perempuan ini mengingat apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada mereka, bahwasanya ia akan bangkit, dan mereka mengingat hal itu. Jadi perempuan ini bisa kita katakan pasti otomatis mereka kaget, takut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa orang mati bisa bangkit? Kemudian ketika malaikat itu meninggalkan mereka, maka perempuan-perempuan ini mereka menceritakan peristiwa kabar itu kepada murid-murid Yesus dan juga kepada orang-orang yang ada di situ. Mereka menceritakan bahwasanya Yesus Kristus telah bangkit. Ia tidak berada di kuburan. Jadi saudara-saudari, apa makna yang bisa kita pelajari di dalam teks ini? Yang kita dapat pelajari di dalam hal ini ialah kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita punya Allah yang baik, di mana Ia tidak memandang kita sebagai orang berdosa. Maka Ia rela mati, Ia menyelamatkan kita dari dosa. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika keselamatan yang Tuhan berikan dalam kematian dan kebangkitannya, kita harus benar-benar merespon. Dengan apa? Merespon Injil itu dengan melakukan firman itu. Kemudian kita juga harus memberitakan Injil keselamatan itu bagi orang-orang yang belum percaya. Itulah tugas kita sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus. Jadi kita harus benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini saya punya 2 gelas. Yang ini kita ibaratkan bahwasanya ini benih dosa. Dan yang satu ini adalah kehidupan manusia. Ketika kita berbuat dosa, hal sepele saja, ketika kita memaki, maka benih dosa mulai ada dalam diri kita. Selanjutnya, ketika kita melakukan hal tidak baik, misalnya melawan orang tua, otomatis benih dosa itu makin bertambah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ketika kita misalnya memaki orang yang tidak berdosa, memaki orang yang tidak bersalah, otomatis dosa kita semakin bertambah. Dan apa yang terjadi? Inilah kehidupan kita sebelum Tuhan Yesus sebelum Yesus datang menebus kita. Inilah kehidupan kita. Sudah gelap, tidak ada lagi harapan. Namun melalui kedatangan Kristus, dari kehidupan kita yang penuh kegelapan ini, Tuhan telah menyucikannya sehingga kehidupan kita bersih, sehingga kehidupan kita tidak menjadi gelap seperti ini. Saya aja takut lihatnya ini. Otomatis ketika Tuhan Yesus datang, Ia menyucikan kita, Ia membersihkan setiap dosa yang kita perbuat itu. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang saya angkat bagi kita di dalam teks ini ialah ketidakpercayaan. Kata ketidakpercayaan ini adalah suatu permasalahan atau problema dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya. Di mana pada waktu itu, ketika tadi Maria Magdalena, Yohana, dan Maria Yakobus, setelah mereka meninggalkan kuburan Yesus, mereka pergi menceritakan hal itu kepada murid Yesus dan kepada orang-orang yang ada di situ. Kemudian orang yang mendengarkan, ini bukan murid Yesus, orang yang mendengarkan yang ada di situ tadi, dari kabar bahwasanya Yesus telah bangkit, perempuan-perempuan ini, mereka menceritakan hal itu kepada rasul-rasul. Pada waktu itu rasul-rasul perempuan ini berkata bahwasanya Yesus telah bangkit. Rasul-rasul ini tidak percaya. Mana mungkin bisa terjadi
Mana mungkin orang yang sudah mati dapat bangkit? Mereka tidak mempercayai akan hal itu. Bahkan mereka berkata bahwa omongan dari perempuan-perempuan tadi ini adalah omong kosong. Jadi saudara-saudari, rasul-rasul ini tidak mempercayai keselamatan atau tidak mempercayai kebangkitan yang Tuhan berikan. Padahal untuk mereka sendiri, padahal untuk kita semua. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam poin ini kita harus benar-benar, saya mengajarkan kita semua untuk percaya kebangkitan itu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bisa kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 4, di situ berkata Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi kita harus mempercayai kebangkitan itu. Itulah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, mempercayai akan hal itu. Jangan ragu, jangan bimbang. Terkadang teman-teman, kita mengeraskan hati kita. Terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa. Ya, sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman, waktu 10 menit digunakan secara efisien dan efektif. Panggilan yang keempat yaitu Meda. Mana tepuk tangannya? Antara satu dalam doa, kita bersyukur Tuhan Yesus sampai siang hari ini bahwa menyertai Tuhan. Mau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kata-kata bagi kami Tuhan, bagi mendengar Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesama kita dalam bahasa kasih Shalom. Baik, saya ajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11, yaitu menderita bersama Yesus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, mari kita baca bersama-sama nantinya, bacakan masing-masing. Jadi tema yang mau saya ambil bagi kita adalah menderita bersama Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menderita bersama Yesus, jika kita pikirkan secara kemanusiaan kita, itu tidak gampang bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena menderita bersama Yesus berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskannya bagaimana kehidupannya. Jadi kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus ini dari latar belakang kehidupannya, dia sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia menderita bersama dengan Yesus. Kita bisa melihat ketika dia memberitakan Injil kemana-mana. Beberapa jemaat dia memberitakan Injil. Jadi itu membuktikan kepada kita bahwa Rasul Paulus telah menderita bersama Yesus Kristus. Nah, ada beberapa poin yang mau saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama adalah meninggalkan kehidupan lama. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6. Nah, di sini meninggalkan kehidupan lama berarti kehidupan lama kita sudah kita tinggalkan. Kehidupan lama kita sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Jadi di sini Rasul Paulus dalam pertobatannya yang benar-benar jauh daripada Tuhan, ketika dia sudah percaya, apa yang dia rasakan? Dia memberitakan Injil kemana-mana. Ada banyak orang diselamatkan karena pemberitaan Injil baginya. Jadi di sini teman-teman, pertanyaan bagi kita, pertanyaan bagi kehidupan kita, apakah kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita? Seperti kesaksian teman-teman di ibadah kampus, kita bisa melihat banyak di antara teman-teman berkata kehidupan lamanya jauh dari Tuhan. Tapi ketika datang di sini, ketika mengenal Yesus itu siapa, kehidupan kita diperbaharui. Ada amin? Amin. Poin yang kedua yang mau saya bagikan bagi kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-8, ini menjelaskan bagaimana Paulus percaya kepada Yesus. Ketika pun dia dalam penjara, dia terus percaya. Bukti kepercayaannya itu adalah dia memberitakan Injil. Meskipun banyak orang yang menolak dia, tapi dia berani memberitakan Injil. Karena dia punya Tuhan, dia punya Yesus yang menyertai dia. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita, kebanyakan kita dari kecil, kita itu sudah Kristen. Kita berkata kita percaya Yesus.
Tapi apa? Apa yang kita dapatkan ketika kehidupan kita semakin bertumbuh? Terkadang orang banyak yang murtad, orang banyak tidak melakukan itu. Itu cuma formalitas sebagai dia Kristen. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan saya ketika saya belum datang di sini, saya tahu saya punya Yesus, saya tahu saya punya Allah, tapi saya belum mengenal siapa itu Yesus yang sebenarnya. Saya tahu dia mati, saya tahu saya merasakan, saya sering memperingati kematian kebangkitannya. Tetapi teman-teman yang dikasihi Yesus, ketika saya datang di sini, saya diperbaharui Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saya ada di sini, kehidupan saya diperbaharui Tuhan. Saya mengenal Allah Tritunggal, saya mengenal Yesus itu yang mati bagi saya. Jadi poin yang ketiga teman-teman yang saya bagikan bagi kita renungkan bersama bahwa hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Kristus. Ada banyak di antara orang-orang Kristen, mereka berkata saya sudah hidup di dalam Kristus. Tapi kebanyakan kehidupan itu tidak menggambarkan dia hidup di dalam Kristus. Dalam hal ini belajarlah dari kehidupan Paulus. Ketika dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apa yang dia dapatkan? Dia memperoleh sesuatu yang berharga daripada Tuhan. Dia memberitakan Injil. Banyak orang yang menolak dia kemana-mana. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus teguh. Dia terus taat dalam panggilannya. Karena memang Paulus ini benar-benar merespon bagaimana Yesus Kristus ini berkata kepadanya. Jadi kita bisa belajar dalam hal ini. Hiduplah di dalam Kristus berarti ketika kehidupan lama kita penuh dengan dosa, maka ketika kita percaya akan kematiannya, maka kehidupan lama itu telah disalibkan dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kita percaya bahwa kita memiliki kehidupan yang baru. Ada amin? Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kesimpulan yang mau saya sampaikan bagi kita pada siang hari ini, marilah kita meninggalkan kehidupan lama kita. Jangan kita biarkan dosa berkuasa dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-12. Jangan biarkan dosa berkuasa atas kehidupanmu, tetapi kalahkan dosa itu melalui Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, maka kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Kita mampu melakukan apapun yang ingin Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal ini, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di atas kasih karunia Allah. Jadi demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan lama kami Tuhan, melalui kematian Tuhan, sudah masuk dalam penyaliban Tuhan. Sudah disalibkan seluruh dosa kami Tuhan. Tapi kami sekarang Tuhan, ketika Kau bangkit di antara orang mati Tuhan, kami memiliki pembaharuan hidup dan bertobat Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya panggilan nomor berikutnya yaitu Seriman. Baik, salam semuanya. Baik, sebelum kita menyanyikan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami pada siang hari ini. Pada siang hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah yang kami dengarkan, makan hati kami masing-masing. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang mempunyai pembawa kasar yang kurang. Tuhan Yesus, terima kasih, kita syukur. Haleluya. Amin. Pada siang hari ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan itu menjadi tema kita di siang hari ini, itu bahwa kita Yesus Kristus membawa pengharapan. Bisa kita melihat dari Alkitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang 3 sampai 12. Di sini diceritakan bahwa bisa kita lihat dari
dari awalnya itu pasal yang ke-1 dan ayat ke-1 itu dari Petrus Rasul Paulus kepada orang pendeta. Di sini dijelaskan bahwa surat Petrus tersebut diceritakan itu kepada orang-orang pendatang. Itu tersebar di Pontus, Galatia dan Apollonia, Asia dan Kecil dan Binitia. Bisa kita melihat dari ayat yang kedua yaitu orang-orang dipilih. Di sini dijelaskan orang-orang pilihan. Di sini dijelaskan itu surat ini bukan semua diceritakan, tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus Kristus, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka menerima curahan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus disalibkan, itu, maka agar mereka bisa menerima darah Tuhan Yesus tersebut. Baik, saya akan mengambil poin-poin penting pada siang hari itu, yaitu pengharapan. Kita tahu juga Tuhan Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan. Apa yang maksud dengan pengharapan? Pengharapan itu, saudara yang terkasih dalam Yesus, suatu keinginan seseorang agar pengharapan tersebut bisa tercapai. Pengharapan itu, contohnya saya mengambil dari diri saya sendiri. Pengharapan itu, contohnya nanti kalau aku sudah selesai di tempat ini, maka aku ingin untuk langsung memiliki kerja. Teman-teman juga semuanya memiliki pengharapan yang berbeda-beda. Kita tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan itu kita mendapatkan dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari orang lain. Kalau kita mengharapkan orang lain, manusia sekarang kita nggak boleh percaya. Dan yang poin ketiga yaitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu bisa kita melihat dari ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat yang kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak berkata. Di sini jelaskan bahwa sekalipun kita tidak tahu Tuhan Yesus, tetapi kalau kita percaya, kalau kita imani, maka kita selalu diampuni Tuhan Yesus. Amin. Saya mengambil tokoh Alkitab sama kita yaitu Abraham. Kita tahu bahwa kisah Abraham sendiri itu, dia sudah tua, dia tidak memiliki anak, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka umurnya sudah tua, dia mempunyai anak. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, apa katanya? Jangan khawatir, nanti memberikan kepadamu. Itulah Tuhan Yesus. Kalau kita mengimani atau kita percaya, maka apapun yang kita inginkan, Tuhan selalu menyediakan kepada kita masing-masing. Seperti juga kakak-kakak semester yang banyak pergumulan mengenai keuangan mereka. Kalau kalian percaya kepada Tuhan atau setiap hari kalian berdoa kepada Tuhan, maka nanti Tuhan membukakan jalan kepada kalian masing-masing. Amin. Satu lagi yang menjadi poin pertama itu bisa kita melihat dari ayat yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani dari mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan kepada kamu, dan dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus di surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Di sini dijelaskan itu poin yang ketiga saya ambil di sini, yaitu mengasihi. Kenapa saya mengasihi? Apa arti itu mengasihi? Mengasihi ini banyak, saudara terkasih dalam Yesus. Mengasihi Tuhan, mengasihi teman kita di sekeliling ini,
Mengasihi ini tidak gampang dalam diri kita sendiri melakukannya. Kita bisa melihat dari tokoh Alkitab, yaitu anak yang hilang. Kita tahu bahwa cerita anak yang hilang itu, dia perumpamaan itu tentang anak yang hilang. Kita tahu bahwa pada saat itu dia meminta hartanya kepada orang tuanya semua. Itu bapaknya pas di situ dia memberikan apa keinginan anaknya tersebut. Tetapi pada saat dia memberikan, dia melakukan foya-foya. Setelah dia melakukan foya-foya, maka dia menghabiskan. Dia menghabiskan itu, maka dia kembali kepada orang tuanya. Apakah kata orang tuanya? Dia menolak atau menerima? Kata orang tuanya kepada dia, menerima dia dengan sungguh-sungguh. Kita juga dalam di sini teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menyayangi satu sama lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Kalau hanya diri kita sendiri ya bisa. Kalau orang lain kita harus menyayangi. Bukan hanya pacar juga sendiri. Kita menyayangi sendiri. Tidak. Kita menyayangi juga orang lain. Baik, pada siang ini menjadi kesimpulan saya di tempat ini, yaitu kita harus mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih yang kami pada siang ini. Juga Tuhan Yesus, di bawah yang terbatas ini, Tuhan Yesus biarlah Tuhan selalu memberikan lagi kepintaran lebih luas lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita akan menyaksikan peserta berikutnya, yaitu Wilman. Baik, sebelumnya kami telah dipercayakan mengambil ayat Tuhan yang telah terjadi mengenai yaitu kebangkitan Yesus Kristus, di mana kebangkitan Yesus Kristus ini adalah Dia bangkit dengan cara pertama Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Setelah Dia disalibkan atau setelah Dia mati dan Dia bangkit kembali, dan Dia berkata bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, dia akan hidup. Walaupun dia sudah hidup dan juga percaya, tidak akan mati selama-lamanya. Kita tahu bahwa di dalam kita buka Alkitab kita di dalam ayat Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 26, ayat 25 sampai 26. Maaf, tapi mari kita buka Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-6.
Ia berkata di dalam situ, katanya, barang siapa yang percaya kepada Aku yang hidup, walaupun dia sudah mati, maka dia akan hidup. Amin. Di mana di dalam konteks firman Tuhan ini mengatakan bahwa mari kita ikut Tuhan Yesus bersama-sama. Yohanes 11 ya. Ya. Oke, Yohanes 11. Mari kita ikut Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Kalau kita terus percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Di mana juga kebangkitan Tuhan Yesus ini di atas kayu salib, setelah dia kematiannya di atas kayu salib, dia bangkit setelah dia mati selama 3 hari. Setelah 3 hari dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dia bangkit kembali dan dia bangkit. Dengan kebangkitannya ini juga ia membawa damai dan kesejahteraan bagi manusia, serta kebangkitannya di setiap Alkitab yang terdapat pada Matius pasal 1 ayat 18, yaitu dengan kebangkitan ini, yaitu dimulai dari kelahirannya, di mana kelahiran ini yaitu dia dikandung oleh perawan Maria, setelah dia dikandung oleh perawan Maria dan dia menjadi besar dan menjadi hamba Tuhan, dan dia setelah menjadi hamba Tuhan, dia menjadi raja. Kita bisa lihat di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 17. Setelah dia bisa menjadi penguasa singgasana, dia juga sebagai utusan Allah atau Nabi Allah. Di dalam ayat firman Tuhan ini juga kita bisa lihat bahwa kebangkitan Yesus Kristus dimulai dari kelahirannya. Dengan kelahirannya juga kebangkitannya menjadi membuat manusia atau bangsa Yerusalem percaya kepadanya dan terus teguh berpegang teguh kepadanya, disertai dengan murid-muridnya. Murid-muridnya juga membantu untuk kebangkitannya, di mana kebangkitannya ini yang terdapat juga di Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Kebangkitan Yesus Kristus ini sangat berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kita yang sekarang yang hidup di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
saya mengajak kita untuk tetap percaya kepada Yesus untuk kebangkitannya yang kedua kali. Mari kita percaya terus kepadanya dan terus berpegang teguh agar kita senantiasa bisa ditebus dan bisa diselamatkan kembali. Haleluya. Sekian firman Tuhan atau khotbah, walaupun nggak sebagus mungkin, tapi kami tetap semangat. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Beri tepuk tangan untuk Winda. Oke, kita akan menyambut peserta berikutnya, yaitu Mercy. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dari kini saat sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati setiap kami, kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya sapa kita sama shalom. Shalom lagi, shalom. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-54. Di situ judul perikopnya adalah Yesus mati. Nah, tema yang saya ambil dalam ayat ini adalah pengorbanan yang sejati. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa pengorbanan itu sudah sering kita dengar ya. Pengorbanan ini dibutuhkan di dalam setiap hubungan, baik hubungan kita dengan keluarga, orang tua, saudara, sesama, sahabat, bahkan pacar kita pun mungkin kita pernah berkorban. Yang mungkin pernah berkorban bagi pacarnya dia ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan ini pasti dilakukan kepada orang yang sudah kita kenal, yang sudah dekat dengan kita, dan bahkan orang yang sayang sama kita. Amin. Nah, contohnya saja dalam hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga salah satunya adalah orang tua. Orang tua mau berkorban untuk kita, baik dalam segi waktu, materi, ataupun tenaga, bahkan seluruh kehidupannya pun dikorbankan hanya untuk kita. Amin. Ya. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib, dia rela disalibkan, dia rela dianiaya, dia rela diolok-olokkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, hanya untuk kita agar kita tetap diselamatkan. Bahkan jadi di sini Tuhan Yesus, mengapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia mengasihi kita. Amin. Karena dia mengenal kita, dia tahu seluruh kehidupan kita. Jadi dia mau rela berkorban bagi kita hanya untuk menyelamatkan kita dari setiap belenggu dosa. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya kutip dari ayat ini. Yang pertama adalah memberi keuntungan bagi setiap orang. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena tidak ada yang namanya tujuan. Dia punya tujuan apa? Dia punya tujuan untuk menyelamatkan kita. Dan itu merupakan salah satu keuntungan bagi kita umat manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, no, kita tidak akan diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita aplikasikan dalam diri kita. Bagaimana dengan kita terhadap sesama kita? Apakah kita pernah berkorban untuk keuntungannya dia? Oke, kita pernah berkorban untuk dia, tapi pasti kita memiliki motivasi yang lain. Yang pertama, mungkin kita memiliki motivasi untuk meningkatkan popularitas kita, supaya orang bisa memandang kita, oh dia baik, dia mengorbankan diri dia hanya untuk orang lain, dia mengorbankan materinya dia, waktu dia, tenaga dia hanya untuk orang lain. No. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita apa? Bagaimana kita bisa memberikan keuntungan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Amin. Saya mempunyai satu ilustrasi di mana
Itu terkait dari dalam pengalaman saya sendiri. Di sini pada saat itu saya ditelepon adik saya, kakak, ini saya tidak punya apapun, bagaimana ini saya mau minta sama orang tua, tapi mereka memiliki kesibukan sendiri, mereka tidak punya waktu untuk saya. Dan pada saat itu saya bilang, oke, mulai saat ini kamu bergantung sama saya. Ketika kamu tidak punya pulsa, minta ke saya. Nah, itu oke, orang melihat kita, wow, dia mau berkorban buat adiknya, dia mau memberikan materinya dia untuk adik-adiknya. Padahal dalam hatiku, aduh, kenapa ya saya berikan ini, padahal saya juga butuh pulsa. Itu merupakan pengorbanan yang tidak tulus. Amin. Jadi di sini teman-teman, dalam poin pertama ini mari kita belajar. Mari kita belajar memberikan keuntungan kita kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Oke, yang kedua, pengorbanan adalah bukti kasih. Dapat kita baca di ayat yang ke-54, di mana pada saat itu prajurit Yesus ketika Yesus telah mati di kayu salib, dan di ayatnya yang ke-51 sampai 53 dapat kita lihat di situ terjadi gempa bumi, terjadi yang di situ terjadi tabir bait suci Allah terbelah. Nah, pada saat itu prajurit-prajurit yang berada di sekeliling Yesus pada saat Yesus disalibkan, mereka melihat, oh, tunggu, ternyata inilah dia anak Allah. Nah, di situ mereka baru menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu kepada mereka itu sungguh besar, di mana dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita. Dan bagi kita teman-teman, saya mau kembalikan kepada teman-teman semua, apakah kita pernah berkorban untuk sesama kita? Jangankan dulu mau berkorban. Ketika teman-teman kita aja, salah satu teman-teman kita meminta tolong sama kita, tolong dong ini sapuin dong, saya lagi ada kerjaan. No, belum tentu kita mau melakukannya, belum tentu kita dengan setulus hati melakukannya. Apalagi orang yang kita benci, karena pengorbanan ini akan timbul ketika di dalam hati kita ada kasih. Amin. Ketika kasih ada di dalam hati kita, maka pengorbanan itu akan timbul. Oh, saya mengasihi dia, saya mau berkorban untuk dia. Dan begitu pun Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mau berkorban buat kita, maka Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Amin. Baik, Bapak, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan yang bisa saya ambil dari ayat ini adalah mari kita melakukan pengorbanan yang tulus. Mari kita melakukan pengorbanan yang memang dari hati kita melakukannya tanpa meminta imbalan apapun. Mari kita melakukan pengorbanan itu dengan kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di depan ini. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah mau sampaikan kepada kami, di mana kami mau belajar untuk berkorban dengan setulus hati terhadap sesama kami. Bapak yang baik, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, peserta berikutnya yaitu kita panggil atas nama Yuliman. Semangat Iman. Baik, salam semuanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan kami mau belajar akan kebenaran Tuhan-Mu. Biar kiranya Tuhan menuntut kami mengalahkan setiap kebutuhan, dan setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sesuai dengan seturutnya. Kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayat ke-14. Saya mengangkat tema di sini yaitu Kristus membawa kemenangan. Kenapa saya mengangkat tema ini, Kristus membawa kemenangan? Karena bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Ia bangkit untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi kita.
Arti dalam kemenangan itu adalah bahwa kita sudah diselamatkan dari belenggu dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hari Minggu yang kemarin kita telah merayakan bahwa yang namanya kebangkitan Yesus Kristus. Merayakan kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu fakta atau berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita untuk melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan. Di mana waktu Yesus bangkit ia menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan kita. Dan saudara-saudaraku, bahwa misi Yesus datang ke dunia itu bukan hanya lahir saja atau menjelma sebagai manusia, tetapi kedatangan Yesus Kristus di dunia itu untuk menebus dosa kita. Karena Yesus tahu bahwa kita di dunia ini adalah orang-orang yang sangat penuh dengan dosa. Makanya Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Padahal kita tahu hanya kita yang melakukan dosa. Kenapa Yesus yang menanggung setiap dosa kita? Karena kenapa? Karena Yesus mengasihi kita, saudara-saudara. Saya sendiri saja tidak bisa menanggung dosa. Iya, karena saya banyak melakukan kesalahan. Aku juga. Kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma? Paulus menunjukkan bahwa Yesus telah benar-benar mati di atas kayu salib. Dan di jemaat di Roma mereka percaya bahwa Yesus itu memang sudah benar-benar mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus itu membuktikan bahwa ia telah mengalahkan dosa atau maut. Karena kematian Yesus Kristus itu atau anak yang sulung, bahwa karena kita percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Walaupun kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tetapi Yesus tidak memandang itu. Apa yang dilakukan Yesus? Dia mengasihi kita. Dia mengampuni setiap kesalahan kita. Dia mengampuni setiap apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mentang-mentang Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita menganggap itu hanya hal sepele. Karena manusia berpikir hanya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu hanya untuk menebus dosa saya, tetapi saya bisa melakukan dosa lagi. Begitu juga sama saudara-saudara sekalian. Tetapi yang diinginkan Yesus kepada kita, mari kita mengubahkan setiap hidup kita atas kematian Yesus di atas kayu salib, karena kita telah memperoleh yang namanya kemenangan. Karena Yesus telah membawa kita dalam kemenangan atas dosa atau maut. Amin. Baik, ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, kemenangan atas dosa. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 10. Bisa juga kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57. Arti kemenangan atas dosa artinya kita telah diselamatkan dari dosa, dari belenggu dosa. Itu yang dimaksudkan kemenangan atas dosa. Jadi saudara-saudara, prinsip utama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu perubahan hidup kita. Akan tetapi dalam perubahan hidup kita itu bukan dari pengalaman hidup kita, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan untuk merubah setiap kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan? Ya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan dalam setiap kehidupan kita
Jika engkau mengubahkan setiap kehidupan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Engkau akan menang dalam segala dosa atau maut. Jadi saudara-saudara, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita mengubahkan setiap kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perubahan hidup bukan dari pengalaman, tetapi dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Alkitab di sini, tertera dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dari pengalaman, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus juga ini membuktikan atau menunjukkan bahwa Kristus itu sebagai pemenangan Kristus untuk mengalahkan maut atau menebus segala dosa kita. Ia telah menaklukkan dosa. Tapi kita perlu menanggapi apa sih yang telah dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita mendengarkan khotbah pendeta dari atas mimbar. Pendeta mengatakan begini, bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita mengangguk kepala kita. Amin. Bagaimana kita merespon? Bagaimana kita merespon? Apa yang telah dilakukan, apa yang telah terjadi dalam diri Yesus? Padahal kita ini adalah manusia yang berdosa. Tapi kita meresponnya hanya menganggukkan kepala. Tetapi yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita, mari kita merespon setiap firman yang disampaikan atau yang diberitakan oleh Yesus dalam kehidupan kita, yang telah ditanggung oleh Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan seturut apa yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang menjadi poin saya, yaitu kemenangan atas dosa. Jadi yang harus kita terapkan dalam hidup kita yaitu, mari kita menanggalkan manusia lama kita. Kenapa saya mengatakan itu? Ya karena kita manusia tidak terlepas dari dosa atau hidup yang lama. Jika kita ada hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, maka masalah atau masalah apa yang kita telah lalui, maka timbul lagi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita inginkan pada saat ini, kita lepaskan semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengubah setiap kehidupan kita. Yaitu dan juga yang keduanya itu kerelaan diperbaharui dalam roh dan pikiran. Selanjutnya, mengenakan manusia baru kita. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus mempunyai hidup yang baru atau lahir baru. Bukan berarti lahir baru itu kita dilahirkan kembali, bukan saudara-saudara. Tetapi manusia baru itu atau dalam kehidupan kita mengubah setiap pola pemikiran kita, tingkah laku kita, bahkan karakter kita. Itu yang harus kita ubahkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sama halnya waktu saya dulu, saya bercerita. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya. Setelah saya sampai di sini, saya banyak melakukan kesalahan atau dosa. Saya orangnya malas pergi ke gereja, baca firman saya tidak mau. Bahkan di sekolah saja ada namanya kebaktian, buku kebaktian untuk sekolah. Oke. Baik. Iya. Sekali lagi kepada teman-teman kami himbau yang sebagai teman-teman mendukung, mohon jangan suaranya itu kencang-kencang supaya teman-teman yang di depan juga fokus ya. Yang berikutnya kita sambut yaitu Andi Hia. Baik, salam semuanya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat setiap kasih yang telah memberikan kepada saya Tuhan. Engkau telah izinkan kami Tuhan berkumpul di tempat ini.
di mana Tuhan setelah kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, hamba-Mu yang kurang Tuhan atau Rabi apa supaya hamba mudah-mudahan memberitakan usia kebenaran sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom semuanya. Baik saudara-saudara, untuk mempersingkat waktu saja, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul perikop bagi kita, yaitu kebangkitan Kristus. Tapi saya akan memberikan tema lagi bagi kita, yaitu kebangkitan membawa sukacita. Ya, kebangkitan membawa sukacita. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa saya ambil tema ini? Ya, kita tahu dulu, Tuhan Yesus bukan mati hanya untuk bangsa Israel saja, untuk umat pilihan saja. Tetapi dia mati untuk kita semuanya saja. Tetapi dalam hal itu kita diberikan kembali oleh Tuhan. Apakah kita menerima karya keselamatan itu? Apakah kita menerima karya keselamatan itu? Tetapi jika kita menerima karya keselamatan itu, ya kita akan harus percaya kepada Dia dan melakukan firman-Nya. Tapi jika kita tidak mau menerimanya, ya kita juga berhak menolaknya. Ya, itu kembali ke pribadi kita sendiri-sendiri. Ya, sesuai tema kita tadi, bahwa kebangkitan membawa sukacita. Ya, kebangkitan itu membawa sukacita karena kebangkitan Yesus itu untuk semua orang. Seperti kita lihat bahwa Roma pasal yang 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya bagi Dia, baik orang, terutama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, itu sudah menyeluruh saudara. Pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib bukan hanya untuk umat pilihan yang lain, tetapi untuk kita semua. Dan itu yang kita pegang pada saat ini. Kita harus pegang itu. Oh, jangan anggap saudara, kalau saudara ini saya bukan umat pilihan, tapi itu sudah berlaku untuk kita semua. Karya keselamatan Tuhan itu untuk kita semua, bukan hanya untuk umat Israel saja. Seperti dikatakan dalam Roma tadi. Ya. Untuk mempersingkat waktu saudara, saya akan telah berikan poin-poin bagi kita, yaitu pertama, percaya akan Yesus atau Injil. Saya ambil di sini yaitu ayatnya yang kedua sampai ayat keempat. Di sini oleh Injil kamu diselamatkan. Dan seterusnya Rasul Paulus menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita, untuk orang-orang untuk kita yang telah berdosa ini. Dan setelah itu Rasul Paulus menceritakan lagi bahwa dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dia memperjelas lagi bagi jemaat, bagi orang-orang yang ada di Korintus. Ya, kita tahu dulu, orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang pendatang, atau bukan hanya satu orang atau bukan yang udah lama dia di situ, tapi banyak orang, karena kita tahu kota Korintus itu adalah tempat perdagangan bisa maju pada saat itu. Ya, di situ banyak campuran golongan, banyak sekali. Pertama itu penyembahan berhala, setelah itu seks bebas. Makanya Paulus menulis surat ini bagi mereka bahwa keselamatan mereka itu berasal dari Yesus, berasal dari Injil. Makanya Paulus menginjili mereka supaya mereka tetap teguh dan tidak mau menerima ajaran lain dan meninggalkan penyembahan berhala tersebut, supaya mereka bisa selamat, supaya mereka bisa memperoleh nanti namanya kehidupan kekal. Karena seperti tadi, karena keselamatan itu lagi bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang. Dan jika kita bawakan dalam kehidupan kita, mungkin saudara-saudara di tempat ini mungkin ya, percaya akan Tuhan dan Yesus dan mengimaninya pun. Ya, tetapi apakah saudara-saudara telah menunjukkan dalam sikap dan tindakan saudara? Ya, itu pertanyaan besar. Jika kita hanya untuk mengimani atau percaya saja, tetapi tidak disertai dengan tindakan, maka itu sama dengan sia-sia saudara. Tapi kita harus tunjukkan sesuai dengan yang Tuhan teladani bagi kita. Kita harus tunjukkan hal tersebut. Jika saya ilustrasikan dalam hidup saya, saudara, ya, mungkin saya selalu mengatakan kesini, mungkin latar belakang kita beda-beda. Saya juga orangnya
Pas sebelum sini saya sudah telah mengenal tentang Yesus. Saya pun jarang pergi ke gereja. Bahkan orang tua saya juga seorang pelayan Tuhan, tetapi dia cuma mengingatkan saya. Tapi saya tidak mau merespon itu. Nah, itulah salahnya saya waktu saat itu. Saya tidak merespon Tuhan atau merespon Injil itu. Saya tidak mau mendetail lagi dan mengenalnya lebih lanjut. Baru saudara-saudara ketika saya masuk di sini, saya mulai mengenalnya lebih dalam. Saya mulai bisa menerima setiap firman Tuhan itu. Saya bisa mulai membaca kitab, saya bisa lebih lagi, dan hingga saya ini saya bisa meskipun bisa berbuat pada saat itu. Itu karena kasih karunia Tuhan bagi saya, dan itu bukan karena kekuatan saya. Saya yakin. Dan kedua saudara, saya mengambil tema poin yang kedua itu menyadari dan bertobat. Saya katakan, saya ambil di situ itu ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Ini tentang menceritakan kesaksian Paulus akan menceritakan kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Di mana ketika dia mendapat penglihatan dari Tuhan ketika melakukan perjalanan. Nah, disitulah Paulus mulai bertobat. Setelah itu Paulus merasa pun dia tidak layak jadi seorang rasul. Dia pun paling hina menurut dia di antara rasul-rasul. Tapi ketika Tuhan memakai dia dan juga Rasul Paulus benar-benar bertobat, maka dia pun menjadi seorang yang sangat jenius, seorang yang sangat berkati Tuhan. Kenapa saya katakan? Kita lihat yang menulis kita yang paling banyak itu Rasul Paulus. Itu orang yang berdosa pada zaman saat itu, tapi ketika mulai bertobat, dia bisa menjadi alat Tuhan dan menegakkan kebenaran firman Tuhan. Lalu jika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, latar belakang kita berbeda-beda. Mungkin latar belakang saudara seperti Rasul Paulus tadi, ada yang sudah rusak, jatuh dalam dosa. Tetapi kita jangan pandang itu. Kita lakukan sama Paulus. Paulus itu orang berdosa. Paulus itu orang yang mengenai Yesus. Tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Ambillah ambil kita. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak memilih setiap orang. Dia tidak memilih setiap orang. Tetapi kalau kita benar-benar mau bertobat, maka Tuhan akan memakai kita seorang. Amin. Dan juga saudara, jika kita, amin. Maka saya di situ saya akan berikan suatu contoh bagi kita lagi itu seorang tokoh kita yaitu Matius menunjukkan. Mungkin saudara-saudara sudah tahu semuanya. Ya, Matius menunjukkan itu orang yang berdosa di mata orang yang berdosa itu. Karena dia itu pemberi pajak. Kalau tidak bayar pajak akan dipaksa dikenakan hutang. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, ikutlah aku, dan Tuhan pun bakal bersama Matius tersebut. Tetapi saudara-saudara, ketika itu ada orang Farisi, apa kata mereka? Kenapa guru makan bersama dengan orang berdosa? Apa kata Tuhan? Orang sakit, orang sehat tidak membutuhkan, tetapi orang berdosa yang membutuhkan. Apa artinya? Tuhan Yesus yang menginginkan persembahan, tapi dia ingin belas kasihan. Tuhan Yesus bukan datang untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Maka kita ambillah segala hal itu. Dan itu saudara-saudara, untuk menjadi kesimpulan saya pada saat ini yaitu kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia. Mengapa saya ambil demikian? Kematian mungkin kita semua mengalami. Saudara saya dan Bapak Ibu pasti mengalami kematian. Tetapi yang mengalami kebangkitan itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Cuma Yesus yang mengalami kebangkitan. Dia bangkit dari antara mati. Di situ dia menunjukkan keilahiannya. Dan di situ dia menunjukkan bahwa dia itu benar-benar Yesus, benar-benar Tuhan, bukan hanya sebatas manusia saja. Makanya kita jangan menganggap juru suami saya itu manusia jahat, tapi kita adalah benar-benar Tuhannya dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih Tuhan, kami telah bisa memberikan kebenaran firman-Mu. Dalam Kau selalu berkatkan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan bisa berjalan dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berdosa dan Kau telah mati dan selalu berdoa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Beri tepuk tangan semua. Jangan mendengar-dengar.
Oke, teman-teman, kegiatan sesi kedua kita sudah selesai. Namun sebelumnya itu kami mohon kepada teman-teman jangan langsung pergi. Karena kenapa? Kita akan langsung mengumumkannya pada sore hari ini. Oleh sebab itu, berikan kami waktu kepada panitia barang 5-10 menit untuk menghitung hasilnya. Jadi untuk saudari Novi untuk maju ke depan bantu kami untuk menghitung ini. Saudari Jenny juga. Nice. Jangan hilang. Tapi hadiahnya sudah ya? Udah Pak. Sekarang mau kita bagi soalnya. Itu kopi apa? Kopi minum atau enggak? Enggak. Dibuang. Nanti terkesan. Kalau masih mau diminum kasih sama Seriman. Untuk minum lagi itu. Enggak bagus. Diisi dong, diisi nyanyi dong. Diisi nyanyi. Biar kami nyanyi dulu. Ya, ayo mari. Gak usah semua-semuanya. Ayo, kita bangun ayo. Nyanyi. Kita isi nyanyi, aduh. Apa lagunya? Ayo, Apa lagunya? Apa lagunya? Suruh Tuhan Yesus. Suruh kepada Yesus. kuncinya pertama. Apa kamu? Gimana lagumu? Gimana lagunya? Oh tuh. Itu gimana? Ya. Gak usah pas satu. Nanti kalian baru Kata-katanya dong. Lalu kami akan menyanyikan lagunya. Ya. Ayo. Salam, kami akan menyanyikan lagu ciptaan rektor kami yaitu Pak Junior dan Semalani. Dengan judul Kau Serupa dengan Tuhan Yesus. Terus dan murni di hadapan
Channel ini. Ya. Subscribe dan komen. Erik subang lagu. Lagu Trio Clan mah. Lagu sebagainya. Satu pusaka. Kan lagu kita yang kuat. Iya, lagu bagus kan? Ya. Banyak yang melakukan. Hafal. Hafal. Apa dong Pak? Nyanyi ya guys. Jadi mah, kasih dong please. Ada sendiri, dia aja sendiri dia. Bercanda kan? Halo guys. Selamat sore teman-teman. Sorry, Mami Kacen. Belum ngantuk kan? Selalu semangat. Kalau semangat, tapi suaranya Indonesia. Ngantuk. Oke teman-teman, ini lagu kedua Bapak yang kemarin dipopulerkan oleh tiga trio. Tidak lagi. Lagunya adalah Cinta Pertama, The Most Loved One, bukan. Kiko. Satu pusaka. Ayo kita nyanyi teman-teman yang tahu ya. Kami tidak tahu kakak. Semua. Satu
bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang sangat luar biasa boleh kita pakai pada dari pagi sampai pada sore hari ini. Dan itu semua karena kemurahan kita, sehingga dari awal sampai kita mau mengakhiri kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Amin. Oleh sebab itu teman-teman, dari setiap kegiatan itu yang kita tunggu-tunggu apa? Juara. Hasilnya. Pemenang. Ya, hasilnya ya. Jadi ada pepatah mengatakan proses tidak mengkhianati hasil. Dan ini adalah nyata, tidak ada unsur apa istilahnya ya, ada family atau ada apa di situ, nggak ada. Ini murni. Jadi kami panitia sudah meninjau para juri-juri kita itu memberikan hasil sesuai kapasitas teman-teman. Oleh sebab itu kita akan mulai dari festival guru sekolah minggu. Kita bacakan mulai dari juara satunya apa juara tiganya? Tiga. Juara tiga. Oke. Langsung ya ke depan ya. Iya. Siapa ya? Festival guru sekolah minggu yang diselenggarakan oleh Lembaga STT Hagiasmos Mission Jakarta. Juara ketiga jatuh kepada dengan nilai 3, 6, 4, 364. jatuh kepada Dari lagi, oh. Bentar dulu. Iya, juara 3 jatuh kepada saudara Dande. Oke, yang berikutnya. Aman. Bentar ya. Delita Baru Gade. Bagus, boleh bagus sama polisi. Benar, kamu tembaknya itu nggak bisa mati. Oke, mantap. Oke. Baik, kita akan lanjut. Mana tepuk tangannya? Juara yang pertama, salah ya, bukan? Oh, harus berurutan ya. Juara yang kedua jatuh kepada dengan nilai 3, 7, 1 jatuh kepada saudari Edi. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Waktu yang terjadi. Ini kayak mati. Ini kayak Oke, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Juara 1, raja di atas raja. Nggak boleh aman. Dalam permainan, yaitu dengan nilai 380 jatuh kepada saudari Mega. Aman aja bertemu atau depannya?
Oke. Sekarang kita dengarkan juara dari perlombaan khotbah. Mulai dari juara 3 dengan skor nilai 336 jatuh kepada saudari Mercy. Juara 2 dengan skor nilai 344. Sebenarnya nilainya hampir sama ya, selisih sedikit aja. 344 jatuh kepada saudara Ade. Dan ternyata Udah apalagi udah. oh iya memang hanya 2. Benar, memang hanya 2. Kita sebagai panitia hanya mengakomodasinya hanya 2 juara. Enggak boleh 3. Tidak boleh 3. Ada orang 3. Akan tetapi karena kita membutuhkan juara satunya, maka jatuh kepada dengan skor nilai 3, 4, 5 Wih, beda 1 aja ya skornya. Jatuh kepada saudari Meda. Iya, mungkin untuk menyuruh hadiahnya kami minta kesediaan Novi mana memberikan hadiah untuk Ben? Kita foto dulu, Pak. Mari. Dapat semuanya? Dapat Pak. Ini dapat Novi. Dapat. Agak Novi. Dapat yang primer. Dapat DPR. Oh, Novi. 1, 2 lagi. Stop dong. 1, 2. Oke. Ya. Saya siapa? Bapak untuk ini. Oh, skor sekolah minggu. Juara 1. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dan subscribe. Juara 2. Guru sekolah minggu. Ini. Kami sekolah minggu. Wajah-wajah yang juara sih. Juara 3 sekolah minggu. Dani. Ya, langsung. Tolong nanti dikasih sertifikat ya. Oke, mari kita dulu foto semua. Pegang ininya. Ayo Tunjukkan dulu ya. Oke, sama lagi, Bang. Tadi Ya. Geser lah. geser lagi deh. 1, 2 ini nggak itu semua. 1, 2 dan Oke, berkati. Oke, baik, silakan duduk semuanya. Kita akan tutup. tidak dapat juara Baik,
Salam saudara-saudara semua. Halo semester 2, mana suaranya? Semester 4, mana suaranya? Semester 8. Semangat ya, semester 4. Ya, kita bersyukur karena pada hari ini boleh terselenggara dengan baik ya. Pada acara momen Paskah ini kita adakan festival sekolah minggu dan festival khotbah. Ini merupakan suatu acara yang sangat-sangat bagus. Dan nanti kampus akan memberikan sertifikat kepada Anda, itu pertanda Anda bahwa Anda pernah berprestasi di SDH, berprestasi sebagai guru sekolah minggu, berprestasi sebagai pengkhotbah, ya. Dan ini harus kita tingkatkan lagi. Nanti kita akan perbanyak lagi kegiatan-kegiatan yang begini, ya. Misalnya prestasi dalam apa? Menciptakan lagu rohani, ya. Prestasi apa lagi? Banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk menggali, mengasah, ya. Belum pernah kita buat lagi ini ya, vokal solo. Itu bisa juga. Vokal solo bisa kita buat semua lagu-lagu rohani. Untuk semuanya untuk mengembangkan talenta karunia yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Ya, bisa juga festival worship leader itu mantap sekali. Ya. Oke, oleh sebab itu terima kasih atas atensi baik dari semester 2 yang sudah berjudul ya, kita lihat kan mereka kan hampir dari 2 minggu lalu sudah bersiap-siap menyusun dan persiapan buat alat peraga. Ya, mereka sangat capek. Ya, jadi kita sangat berterima kasih kepada mereka semuanya. Ingat, yang belum juara 1, 2, 3 yang tidak masuk pun Anda semuanya sang juara. Amin. Amin. Anda telah memberikan yang terbaik, ya, dan itu masih bisa dimaksimalkan, masih lagi bisa ditingkatkan. Demikian juga semester 4 yang khotbah masih bisa dimaksimalkan karena potensi diri kita tidak pernah stagnan. Potensi manusia itu bisa dikembangkan dan bahkan unlimited sih, sangat-sangat dahsyat menurut saya. Ya, potensi manusia itu sangat luar biasa. Unlimited itu hanya Tuhan. Tapi kita pun sangat dahsyat. Ya, kembangkan terus, asal terus. Terima kasih buat BEM, Saudara Novi, Tuhan berkati, dan rekan-rekan semua semester 8 yang sudah berdilelah menggawangi dan sebagai panitia. Terima kasih buat seluruh panitia ya. Dan pada hari Jumat, ya, hari Jumat semester 2 akan terus berjuang lagi, ya, untuk menghafal 20 lagu sekolah minggu. Berikan semangat. Karena mereka akan terjun dalam pelayanan weekend, memang mereka harus siap. Yang harus siap. Ya, itu sebagai tanda Anda siap untuk weekend, ya, Sabtu Minggu. Dan semester 4 Anda siap akan diutus untuk PKL. Akhirnya Yesus berkati kita semuanya, dan doa tadi pembuka Pak Bro tadi ya. Ya, doa penutup kita minta dari Kalius. Silakan. Baik, kita akan mengambil cara kita dari pagi hingga saat sore ini. Mari kita sambut doa. Bapa di surga, kami selalu bersyukur di mana memberikan kekuatan bagi kami dalam melaksanakan kegiatan perlombaan, di mana ada para mahasiswa untuk melakukan perlombaan sekolah minggu, dan juga dalam teknik berkhotbah, namun mereka telah antusias Tuhan. Semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka telah mempersiapkan, sehingga mereka telah mendapatkan hasil dan memuaskan, dan mereka tetap nanti ke depan semakin berjuang lagi untuk lebih menjadi guru-guru sekolah minggu yang profesional, dan juga khotbah yang sangat diandalkan di dunia pelayanan. Dan Tuhan memberkati para mahasiswa semester 4 dan juga semester 2. Ini juga kami ada berkati Tuhan untuk berkati kami semua, lebih panitia, untuk para juri, Tuhan memberkati kami semua di surga. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ucapan syukur kami pada sore ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa sekali mulia. Amin. Amin. Memberkati.